warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memperagakan alat model pengukuran, yaitu alat titrasi. Titrasi merupakan metode analisis kimia secara kuantitatif yang biasa digunakan dalam laboratorium untuk menentukan konsentrasi dari reaktan. Alat titrasi terdiri dari 3 bagian, yaitu statif dan klem, kedua buret, ketiga Erlenmeyer. Fungsi dari tiap-tiap bagian yaitu statif dan klem. Statif dan klem berfungsi sebagai penyangga dari proses titrasi. Statif sendiri berfungsi untuk menegakkan buret, sedangkan klem berfungsi untuk menjepit atau memegang buret agar buret dapat berdiri secara tegak lurus. Yang kedua, buret. Buret adalah sebuah peralatan laboratorium berbentuk silinder yang memiliki garis ukur dan sumbat keran pada bagian bawahnya. Fungsi buret yang paling utama adalah untuk melakukan analisis dengan menggunakan metode titrasi, yaitu dengan meneteskan sedikit demi sedikit reaksi yang ada di buret sampai titik akhir suatu reaksi. Oleh karena presisi buret yang tinggi, kehati-hatian pengukuran volume dengan buret sangatlah penting untuk menghindari galet sistematik. Ketika membaca buret, mata harus tegak lurus dengan permukaan cairan untuk menghindari sebuah kesalahan. Yang ketiga, Erlenmeyer. Erlenmeyer adalah sebuah peralatan laboratorium berupa gelas yang diameternya semakin ke atas semakin kecil dengan skala sepanjang dindingnya. Erlenmeyer berfungsi untuk menyimpan titran atau larutan yang dititrasi pada proses titrasi. Cara penggunaan buret adalah istilah buret dengan larutan yang akan digunakan, yaitu dengan cara keran ditutup, kemudian larutan dimasukkan dari bagian atas menggunakan corong. Jangan mengisi buret dengan posisi bagian atasnya lebih tinggi dari mata kita. Sedangkan cara atau proses titrasi yaitu yang pertama, larutan yang akan diteteskan dimasukkan ke dalam buret. Larutan dalam buret disebut penetrasi. Langkah kedua, larutan yang akan dititrasi dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dengan mengukur volumenya terlebih dahulu menggunakan pipet gondok. Langkah ketiga, memberikan beberapa tetes indikator pada larutan yang dititrasi ke dalam Erlenmeyer menggunakan pipet tetes. Indikator yang dipakai adalah yang perubahan warnanya sekitar titik ekuivalen. Langkah keempat, proses titrasi yaitu larutan yang berada dalam buret diteteskan secara perlahan-lahan melalui keran
ke dalam Erlenmeyer. Erlenmeyer digoyang-goyang sehingga larutan penetrasi dapat larut dengan larutan yang berada dalam Erlenmeyer. Penambahan larutan penetrasi ke dalam Erlenmeyer dihentikan ketika sudah terjadi perubahan warna dalam Erlenmeyer. Perubahan warna ini menandakan telah terciptanya titik akhir titrasi atau titik ekuivalen. Langkah terakhir mencatat volume yang dibutuhkan larutan penetrasi dengan melihat volume yang berkurang pada buret setelah dilakukan titrasi. Sekian pemaparan alat peraga pengukuran, yaitu alat titrasi yang meliputi fungsi dari tiap-tiap bagiannya dan cara penggunaan alat tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.